Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di warung kopi kripto Tarakan Pecan FX. Jadi bagi teman-teman yang hari ini berkecimpung di dunia cryptocurrency, baik Anda sebagai seorang trader maupun sebagai seorang investor, saya mengundang Anda untuk santai-santai mampir ngobrol-ngobrol sambil ngopi di warung kopi kripto Tarakan Pecan FX untuk menikmati hidangan berupa update info terbaru seputar perkembangan di dunia cryptocurrency. Oke teman-teman, hari ini kita akan berbicara tentang sebuah proyek yang fenomenal sekaligus kontroversial teman-teman. Kita akan berbicara tentang Pi Network. Jadi di dalam proyek cryptocurrency ini teman-teman, ini memang sedang ramai dibicarakan hari ini. Dan kita tahu bahwa proyek Pi Network ini merambah hampir di 200 lebih negara, termasuk di bumi Indonesia atau di Nusantara ini, banyak sekali para pionir yang terlibat dalam ekosistem Pi Network teman-teman. Namun dalam perjalanan waktu teman-teman, ini kita melihat ada dua kubu yang berbicara tentang Pi Network teman-teman. Jadi ada dua kelompok yang terbentuk dengan adanya ekosistem Pi Network ini, ternyata melahirkan dua kelompok yang saling berlawanan teman-teman di masyarakat kripto. Yang pertama adalah kelompok yang kalau kita bisa mengatakan adalah kaum nyinyir atau kaum skeptis, dan yang kedua adalah kaum halu atau optimis teman-teman. Jadi kalau kita melihat teman-teman, kelompok kaum nyinyir, yaitu orang-orang yang skeptis ini mempertanyakan keabsahan dan keuntungan bergabung dengan Pi Network teman-teman. Mereka berpikir bahwa proyek ini hanyalah scam atau penipuan. Beberapa di antara mereka merasa bahwa mereka tidak akan mendapatkan apapun dengan bergabung bersama Pi Network. Dan yang lainnya bahkan merasa bahwa proyek ini adalah upaya mengambil keuntungan dari orang-orang yang tidak mengetahui tentang teknologi blockchain dan cryptocurrency teman-teman. Sementara itu kita akan berbicara tentang kaum halu atau orang-orang yang optimis. Ini memandang bahwa Pi Network ini sebagai masa depan cryptocurrency teman-teman. Mereka melihat potensi besar di dalam proyek ini dan yakin bahwa Pi Network akan menjadi sangat berharga di masa depan teman-teman. Karena itu mereka memutuskan untuk bergabung dengan Pi Network sejak awal dan berharap untuk menjadi bagian dari kesuksesan proyek ini. Namun teman-teman, yang harus kita sadari bahwa kita harus jujur mengakui, sepakat atau tidak sepakat, setuju atau tidak setuju, bahwa kita tidak pernah tahu tentang apa yang akan terjadi di masa depan teman-teman. Tidak ada yang tahu dengan pasti apakah Pi Network akan sukses atau gagal di masa depan teman-teman. Oleh karena itu, sebaiknya kita melakukan riset dan analisis terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk bergabung atau tidak bergabung bersama Pi Network. Kita harus memperhatikan faktor-faktor seperti keamanan, keandalan, dan potensi keuntungan dari bergabung bersama Pi Network teman-teman. Kelompok nyinyir atau kelompok kaum nyinyir atau skeptis ini memiliki alasan yang valid untuk meragukan keabsahan proyek Pi Network teman-teman. Jadi ada banyak proyek cryptocurrency yang gagal dan berakhir hanya dengan menipu orang-orang. Namun kita juga harus memperhatikan fakta bahwa Pi Network memiliki tim pengembang yang terampil dan berpengalaman, serta telah memperoleh investasi dari perusahaan-perusahaan ternama teman-teman. Kita tahu bahwa Pi Network ini adalah sebuah proyek yang dicetuskan oleh alumni dari Stanford University, sebuah universitas terbaik nomor 2 di dunia teman-teman.
Sementara itu kita tahu juga bahwa kaum halu atau kaum yang optimis dengan keberadaan Pi Network ini juga kita harus mengingatkan untuk selalu berhati-hati dan tidak terlalu terburu-buru dalam membuat sebuah keputusan, teman-teman. Meskipun proyek ini memiliki potensi besar, kita tidak boleh mengabaikan resiko dan kelemahan yang mungkin ada di dalam proyek Pi Network ini. Dalam hal apapun, teman-teman, jadi sangat penting untuk selalu berhati-hati dan melakukan riset terlebih dahulu sebelum bergabung dengan sebuah proyek cryptocurrency manapun, teman-teman. Jadi sebagai investor, kita harus selalu melakukan analisis risiko dan memastikan bahwa kita memahami sepenuhnya tentang apa yang kita investasikan, teman-teman. Kemudian di sisi lain, kita juga tidak membutuhkan biaya apapun pada saat bergabung bersama Pi Network, teman-teman. Kita hanya melakukan klik petir dan mendapatkan koin secara gratis tanpa harus mengeluarkan biaya. Namun teman-teman, tidak ada salahnya jika kita mencoba untuk bergabung dan melihat sendiri apa yang akan terjadi di masa depan. Siapa tahu kita bisa menjadi salah satu yang sukses di dalam komunitas Pi Network. Kita bisa menggunakan kesempatan ini untuk belajar lebih banyak tentang teknologi blockchain dan cryptocurrency, serta membangun jaringan dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama, teman-teman. Jadi dengan melakukan riset dan analisis yang teliti, kita dapat membuat keputusan yang tepat tentang bergabung atau tidak dengan Pi Network. Terlepas dari itu, kita harus selalu berhati-hati dalam melakukan investasi dan memastikan bahwa kita mengambil risiko yang wajar, teman-teman. Jadi sebagai investor, kita juga harus memperhatikan regulasi dan perundang-undangan yang berlaku di negara kita terkait dengan investasi cryptocurrency. Tidak peduli di kelompok manakah kita berada, kita harus selalu berpikir kritis dan mempertimbangkan baik dan buruknya sebelum membuat sebuah keputusan, teman-teman. Pi Network bisa menjadi peluang besar atau bisa juga beresiko, tergantung pada cara kita memandangnya dan bagaimana cara kita memanfaatkannya. Oke teman-teman, demikian update informasi ini tentang dua kelompok. Yang satu menyatakan bahwa dirinya tidak percaya atau kita biasa kenal dengan kaum nyinyir, dan kaum nyinyir ini mengatakan bahwa orang-orang yang percaya dengan proyek Pi Network itu disebut dengan kaum halu. Pertanyaannya, di manakah kita berada? Apakah kita optimis atau pesimis dengan proyek ini? Kalau saya pribadi, teman-teman, tetap semangat klik petir, karena seperti yang dikatakan di awal tadi, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Sekian dari saya, semoga bisa menambah literasi dan wawasan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.